Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini hari kedua di bulan Ramadan Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan, dan untuk itu perlu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian yang berbahagia, kali ini saya akan berbicara tentang manajemen diri atau personal management. Seringkali kenapa kok penting personal management ini? Karena hampir rata-rata orang hebat, orang besar itu berangkat dari manajemen diri yang baik. Kalau kita paham dan tahu orang-orang besar, orang hebat, Imam Syafi'i, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Allah Ibrahim. Di Indonesia mungkin kita kenal namanya Habibie, Khairul Tanjung yang dikenal dengan si anak singkong. Bill Gates misalkan, mereka adalah dikenal dengan orang-orang hebat dan orang-orang yang luar biasa. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa hebat? Dan kenapa mereka bisa menjadi orang-orang yang luar biasa? Tahukah Anda, ternyata orang hebat, contoh seperti Imam Syafi'i, Habibie, Khairul Tanjung, Bill Gates, semuanya ternyata dilahirkan tanpa busana. Mereka juga menangis ketika dilahirkan. Awalnya mereka tidak bisa berbicara, tidak tahu apa-apa, bahkan mereka lebih parah mungkin dari Anda. Sekali lagi, karena kuncinya adalah mereka mungkin bisa lebih parah dari Anda. Karena mereka bisa menangis, mereka belum bisa berbicara di awal-awalnya, bahkan mereka tidak tahu apa-apa. Tahukah saudara-saudara sekalian, kondisi Imam Syafi'i ketika masih kecil, ia dilahirkan sebagai anak yang ditinggal oleh ayahnya, dan dia lahir dalam keadaan yatim seperti Rasul Muhammad SAW. Dan apakah dia orang kaya? Ternyata Imam Syafi'i lahir juga tidak. Imam Syafi'i kecil hidup dengan ibunya dalam kemiskinan yang benar-benar serba tidak mencukupi. Ibunya tidak bisa membayar uang untuk guru-guru ngaji, bahkan juga tidak mampu membelikan buku tulis untuk seorang putranya yang bernama Imam Syafi'i. Karenanya Imam Syafi'i terpaksa menulis catatan-catatan ngajinya di tulang-tulang yang berserakan. Imam Syafi'i ketika kecil juga sama seperti Anda. Belum bisa membaca, belum bisa menulis, lebih lagi mereka bisa berdebat
Intinya setiap orang yang dilahirkan tadi itu sama kondisinya, bahwa mereka belum bisa apa-apa. Anda juga mengenal orang yang hebat mungkin di Indonesia, terkenal dengan bisa membuat kapal terbang, yakni Habibie. Jangan pernah mengira bahwa ketika Habibie lahir langsung pandai berbicara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Sekali lagi, tidak. Mereka sama justru dengan Anda. Mereka juga tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, kenapa mereka bisa hebat? Pertanyaan besarnya adalah kenapa mereka bisa hebat? Karena mereka memiliki dan pandai memanage diri sendiri. Intinya adalah kalau Anda ingin sukses, maka pandai-pandailah untuk memanage diri Anda sendiri. Karena dengan manajemen yang baik, hidup akan lebih terarah dan tentu akan lebih jelas, terkontrol. Hidup akan lebih mudah, tidak ngawur, penuh dengan makna, dan menghantarkan kita justru menjadi orang-orang yang sukses. Tentunya Anda ingin sukses, bukan? Setiap orang tentunya ingin sukses. Dan yang perlu diingat adalah jangan pernah bermimpi berhasil memanage organisasi besar jika Anda tidak mampu memanage diri Anda sendiri. Sekali lagi, jangan pernah bercita-cita memanage sebuah organisasi besar, apakah partai politik, apakah pendidikan, apakah sebuah perusahaan, jika Anda tidak mampu memanage diri Anda sendiri. Oleh karena itu, kita harus memiliki manajemen diri yang baik. Insya Allah, kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Lalu, apa yang dimaksud dengan manajemen diri itu? Manajemen diri adalah sebuah perilaku yang bertanggung jawab terhadap pengaturan segala perilaku sendiri, dengan tujuan agar bisa satu, lebih mandiri, lebih independen, ya, bisa lebih independen dan lebih mampu memprediksi masa depannya. Sehingga dalam satu ayat Allah berfirman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Subhanallah. Dengan manajemen diri kita akan jauh lebih baik untuk manage diri kita sendiri. Atau ada yang mengatakan bahwa manajemen diri adalah sebuah proses untuk merubah totalitas diri kita, baik dari segi intelektual kita, secara emosional, secara spiritual, dan tentunya secara fisik, agar apa yang diinginkan lalu menjadi tercapai. Maka bahasa dasarnya adalah kita mampu manage otak kita mampu manage perilaku kita, dan tentu spiritual kita yang paling dalam, atau dikatakan dengan head, hand, and heart, yakni 3. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, manajemen diri akan berbicara tentang sebuah metode mengelola diri untuk mencapai sebuah tujuan hidup. Pengelolaan diri yang baik tentunya. Ada sebuah makalah yang mengatakan al-haqqu bila nizamin yadribuhul batil binizamin, yakni kebajikan atau kebaikan yang tidak dimanage atau dikelola dengan baik akan terkalahkan dengan sebuah kebatilan tapi termanage dengan baik. Oleh karena itu, saudara sekalian, yang harus kita lakukan adalah tentu bagaimana menjadi manajemen diri supaya kita menjadi orang-orang yang sukses. Tentunya kalian ingin menjadi orang-orang sukses, dan tidak ada satupun di antara kita yang tidak ingin menjadi orang-orang yang sukses. Lalu bagaimana? Dengan manajemen diri kita menjadi orang-orang yang sukses. Oleh karena itu, maka hidup, karena hidup ini adalah sebuah tantangan, hidup adalah masalah, perlu kita mencoba untuk memanage. Tidak bisa terhindar dari masalah, tapi
dengan memanage diri sendiri, maka masalah akan menjadi kecil. Bagaimana caranya memanage hidup kita? Satu yang harus kita lakukan adalah merencanakan kesuksesan diri. Sekali lagi, merencanakan kesuksesan diri. Yang kedua, setelah kita rencanakan, melaksanakan sukses diri. Dan yang ketiga adalah selalu mengevaluasi apa yang sudah terjadi. Maka rencanakan, yang kedua laksanakan, yang ketiga Anda harus mengevaluasi. Maka yang harus dilakukan adalah plan, do, and check. Sekali lagi, plan, do, and check. Rencanakan, laksanakan, dan tentunya adalah kita harus mengevaluasi apa yang sudah kita laksanakan. Tidak akan ada bisa evaluasi kalau tidak ada rencana. Dan ketika ada rencana, lalu kita laksanakan, itu namanya ngawur. Dan seringkali orang itu sering melakukan sesuatu tanpa sebuah perencanaan. Lalu apa manfaat manajemen diri dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, manfaat untuk kita manajemen diri kita adalah dapat menjadikan kita pribadi yang mencoba untuk menghargai waktu. Sekali lagi, dapat menjadikan diri kita pribadi-pribadi yang menghargai waktu. Nah, ini seringkali dalam 24 jam, berapa banyak waktu kita yang produktif sesungguhnya? Berapa banyak? Yang kedua, manajemen diri dapat memperluas jaringan kita. Dengan membentuk diri kita sendiri menjadi pribadi yang baik, maka seorang tidak akan sulit dalam berinteraksi dengan orang lain. Pergaulan menjadi jauh lebih luas dan tentunya kita akan memiliki banyak teman. Yang ketiga, manfaat manajemen diri adalah menentukan kita mencapai sebuah cita-cita. Sekali lagi, menentukan kita untuk mencapai sebuah cita-cita. Banyak orang punya cita-cita, tapi dia tidak mampu memanage cita-citanya. Dan yang keempat, manajemen diri yang baik akan melahirkan motivasi untuk berprestasi dan tentunya akan menjadikan kita menjadi produktif dalam bekerja. Kegagalan kita dalam berinteraksi dengan diri sendiri akan mengakibatkan kegagalan dalam kehidupan kita sendiri. Maka sering orang berkata, kenapa saya tidak bisa mencapai sebuah cita-cita? Karena Anda telah gagal berinteraksi dengan diri sendiri. Maka dalam kehidupan Anda tentu akan menjadi orang-orang gagal. Maka berinteraksi dengan diri Anda sendiri, maka Anda akan mampu berinteraksi dengan sosial, akan mampu berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, ada beberapa aspek manajemen diri ketika kita berbicara tentang manajemen diri. Yang pertama adalah mengelola waktu, yakni time management, mengelola waktu. Yang kedua adalah mencoba mengatur hubungan antar manusia. Dan yang ketiga adalah mampu memperspektif diri Anda sendiri. Sekali lagi, ada 3 hal termasuk manajemen diri adalah time management, yang kedua hubungan dengan orang lain, dan perspektif terhadap diri kita sendiri. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia merugi. Siapakah yang tidak merugi? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yakni orang-orang alladzina amanu, yakni orang-orang amilus solihat,
amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat. Apa maknanya produktif dengan amal-amal perbaikan, terutama di dalam bulan Ramadan saat ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk produktif hari ini? Kalau kita lihat dan kita kaji 24 jam di antara kegiatan-kegiatan itu, seberapakah produktif dari 24 jam tadi itu? Seberapa banyakkah waktu kita yang produktif dari 24 janji itu? Yuk silahkan pikirkan, seberapa produktifkah Anda menggunakan waktu 24 jam? Mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Tidakkah kita lebih banyak duduk nyantai? Tidakkah kita lebih banyak bermain WhatsApp, bermain HP, dan kita justru tidak produktif untuk melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan dengan produktif? Ada dua nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah nikmat sehat, yakni oleh karena itu, karena nikmat sehat, jaga kesehatan kita. Yang kedua adalah nikmat sempat. Ini kaitannya dengan manajemen waktu. Nikmat sempat. Oleh karena itu, untuk mengetahui nilai 1 tahun, tanyakan kepada seorang siswa yang gagal dalam ujian kenaikan kelasnya. Mereka akan menyesal luar biasa. Untuk mengetahui nilai 1 bulan, tanyakan kepada seorang ibu yang melahirkan bayinya secara prematur. Akan terjadi penyesalan juga. Untuk mengetahui nilai 1 minggu, tanyakan kepada seorang editor majalah mingguan. Ketika dia tidak mampu bekerja dalam 1 minggu, target tidak ada, maka tentunya gaji juga tidak ada. Untuk mengetahui nilai 1 hari, tanyakan seorang buruh harian yang memiliki 6 putra untuk diberi makan. Andai mereka tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, bagaimana nasib ke-6 anaknya? Karena mereka tergantung pada nilai 1 hari mereka menjadi seorang buruh. Dan untuk mengetahui nilai 1 jam, tanyakan kekasih yang sedang menantikan waktu untuk bertemu. Anda tentunya pernah semacam itu. Bagaimana gelisahnya menanti seorang kekasih. Berikutnya, untuk mengetahui nilai 1 menit, maka tanyakan seorang yang ketinggalan kereta, atau tanyakan orang yang ketinggalan pesawat terbang. Contoh kecil, kita sudah membeli pesawat terbang seharga 5 juta kita ke Jakarta. Dengan hanya 1 menit, uang itu akan hilang. Kenapa? Karena keterlambatan. Maka nilai 1 menit bagi seorang yang sudah membeli tiket begitu luar biasanya. Dan tanyakan orang yang ketinggalan kereta api tadi, dan untuk mengetahui nilai 1 detik, tanyakan orang yang selamat dari sebuah kecelakaan. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan, al-waktu kaswaif, bahwa waktu itu sama dengan pedang. Coba bayangkan ketika harus tebas pedangmu saat itu. Hanya nilai 1 detik saja Anda terhindar dari situ. Lalu Anda menyatakan, ya Allah, subhanallah, luar biasa. Ternyata nilai 1 detik begitu hebatnya dan begitu luar biasanya. Dan untuk mengetahui nilai 1 milidetik, tanyakan pada seorang yang memenangkan medali Olimpiade. Detik demi detik, milidetik ketika diumumkan Anda adalah pemenangnya. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Subhanallah, hati berdetak, berdebar saat itu. Apakah saya pemenangnya? Sehingga semuanya orang akan berpikir, subhanallah. Itulah nilai-nilai dari wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, orang-orang yang mampu memanfaatkan waktunya, wa amilus sholihat,
dan memanfaatkan waktunya khususnya di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, tunggu apa lagi? Jangan sampai hari-hari kita di Ramadan kedua ini justru kita tidak mendapatkan apa-apa. Jangan sampai kita termasuk kamin shaimin laisa lahu min saumihi la man kamin shaimin laisa lahu min syamhi illa al-ju' wal 'atas. Maka berapa banyak orang-orang hanya berpuasa tapi justru mendapatkan lapar dan dahaga. Hari ini demikian kajian kita di bulan Ramadan yang kedua, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.